anak-anak, pembelajaran hari ini adalah bunyi. Pada materi yang hari ini kita bahas 5 bagian. Adalah 1. Pengertian bunyi, 2. Pengertian energi bunyi, 3. Sifat-sifat bunyi, 4. Macam-macam bunyi pantul, 5. Manfaat gelombang bunyi. Pertama, apa itu bunyi? Bunyi merupakan energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Yang kedua, energi bunyi merupakan sebuah getaran yang dapat menghasilkan suara, di mana energi bunyi juga berhubungan dengan berbagai macam kemampuan yang terjadi karena pengaruh bunyi. Contoh energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada gitar. Gitar adalah sumber bunyi salah satu suara dengan cara dipetik. Berikutnya itu ada suling. Suling adalah sumber bunyi salah satu suara dengan cara ditiup. Yang ketiga, gendang. Gendang adalah sumber bunyi salah satu suara dengan cara dipukul. Yang keempat, biola. Biola adalah sumber bunyi salah satu suara dengan cara digesek. Berikut ini ada beberapa jenis energi bunyi. 1. Infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang cenderung lemah, di mana jumlah getaran bunyi yang ada di dalam energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Pastinya kita tidak bisa mendengar jenis bunyi ini, akan tetapi hewan seperti jangkrik, anjing, angsa, dan juga gajah dapat mendengar jenis bunyi tersebut. Yang kedua, audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat didengar oleh manusia dan memiliki frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz. Semua hal yang bisa didengar manusia adalah bunyi audiosonik, baik suara keras, pengeboran tanah, maupun suara pelan gemerisik daun. Yang ketiga, ultrasonik adalah jenis bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang sangat keras, namun berada di atas rentang pendengaran manusia, sehingga bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Pengertian gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Yang ketiga, sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Melalui 3 medium. Yang pertama itu bunyi merambat melalui medium padat. Contohnya, anak-anak melakukan permainan telepon kaleng. Yang kedua, bunyi merambat melalui medium cair. Contohnya, kan satu sisi ember menggunakan batu, lalu Joko mendekatkan telinga bagian atas corong yang menghasilkan bunyi. 3. Bunyi merambat melalui medium gas. Seperti contoh, membunyikan lonceng. Oke, yang keempat, bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang bisa memperkuat bunyi aslinya, umumnya hal ini terjadi pada saat kondisi antara sumber bunyi dan dinding pantul memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, atau kurang lebih 10 meter.
Kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Hal ini mengakibatkan bunyi pantul ini bisa mengganggu pendengaran. Biasanya, gaung terjadi pada jarak antara 10 hingga 20 meter. Gaung bisa terjadi di dalam gedung konser, gedung bioskop, ataupun gedung pertemuan. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan gaung di dalam sebuah gedung, maka harus dipasangi bahan peredam bunyi dinding-dinding gedung. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jenis bunyi pantul yang satu ini terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul bunyi cukup jauh. Umumnya, gema terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Contohnya, suara kita saat bernyanyi di dalam kamar mandi. Berikutnya, jika kita berteriak di tengah stadion sepak bola ataupun di lereng bukit. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Salah satu sifat bunyi selanjutnya adalah bisa mengalami pembiasan atau refraksi. Contohnya, fenomena petir. Suara petir akan terdengar lebih keras pada malam hari. Hal ini karena suhu udara bawah lebih dingin daripada suhu udara atas. Yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. 5. Bunyi dapat mengalami pelenturan. Bunyi dapat mengalami pelenturan atau bisa disebut dengan istilah difraksi. Hal ini terjadi karena gelombang bunyi mempunyai panjang dalam rentang sentimeter hingga dengan beberapa meter, sehingga hal itu memudahkan gelombang bunyi untuk mengalami pelenturan. Contoh, saat kita mendengar suara sepeda motor ataupun mobil yang lewat di tikungan jalan. Keenam, bunyi mengalami perpaduan. Bunyi juga bisa mengalami perpaduan atau interferensi. Bedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Contoh, saat kita sedang berada di antara dua loudspeaker dengan frekuensi dan juga amplitudo yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan juga lemah secara bergantian. Yang kelima, manfaat gelombang bunyi. Yang pertama, untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi atau USG. USG adalah alat yang biasanya digunakan untuk mengamati perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan atau rahim. Cara kerja USG sendiri yaitu dengan cara memanfaatkan gelombang ultrasonik. Tak hanya itu saja, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain sebagainya. Contoh gambar alat USG. Yang kedua, terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan, di mana umumnya dimanfaatkan untuk terapi. Hal tersebut biasanya dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Jenis terapi yang satu ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan juga otot. Itu berikut contoh gambar alat terapi ultrasonik. Yang ketiga, pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya saja pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Tak hanya itu saja, gelombang ultrasonik juga bisa digunakan di bidang penanganan hama yang mana akan menimbulkan efek depresi pada tikus dan juga kecoa. Itu contoh gambar alat pengujian ultrasonik. Yang keempat, pembersih ultrasonik. Mesin cuci piring merupakan salah satu contoh benda yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, di mana air dan juga deterjen akan digetarkan oleh penggetar ultrasonik dan juga partikel-partikelnya dapat menggosok piring yang kotor dan juga sekaligus membersihkannya. Berikutnya itu yang kelima, sonar. Gelombang ultrasonik seringkali digunakan pada sonar. Misalnya saja pemanfaatan gelombang ultrasonik oleh kapal yang digunakan untuk menentukan ke dalam dasar laut. Cara kerja dari gelombang tersebut yaitu dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi, di mana di bagian dasar kapal akan ada alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik, lalu akan dipancarkan dasar laut.